Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog. Taram. Oke bosku, jadi di kesempatan video kali ini ada informasi yang sangat menarik ya guys ya. Ada pengumuman pendaftaran CBTX atau PBTX Korea Selatan guys ya. Buat teman-teman yang belum tahu infonya, bisa di searching di website G2G Korea Selatan, BNP2TKI, BP2MI atau gimana lah, apa ya, lupa gue ya guys, BNP2TKI. Nah, itu zaman searching di situ tentang pendaftaran PBTX. Nah, monggo buat teman-teman yang mau mendaftar silahkan. Dan syarat-syaratnya tersebut untuk pendaftaran PBTX tersebut, syarat-syaratnya yang pertama, udah pernah X di Korea Selatan. Yang namanya PBTX itu khusus yang bagi X ya guys ya, nggak kurang dari 3 tahun di Korea Selatan. Terus ketika kita klik PBTX Korea Selatan tersebut, itu ada daftar nama-nama yang berhak mengikuti ujian X. Nah, di situ ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Kalau namanya sama tertera, di situ kita pendaftarannya itu loginnya pakai nama lengkap dan paspor lama. Dulu saya pernah kesusahan dalam hal login nama lengkap dan paspor. Karena kenapa? Karena waktu nama saya itu di daftar nama yang berhak mengikuti X, itu nama saya itu nggak ada spasinya. Jadi nama nyambung, jadi nggak ada spasinya. Di situ ketika saya input nama asli, nama lengkap, nomor paspor sama semua, tapi gagal terus. Karena kenapa? Setiap nama saya kan tak kasih spasi ya. Lah di daftar yang berhak tadi itu nama saya nggak ada spasi. Di situ yang bikin saya mepet daftarnya guys. Satu hari sebelum pendaftaran tutup, di situ baru selesai guys, baru ACC guys, baru bisa masuk guys. Nah, itu pengalaman pertama. Kita lihat daftar nama kita, apakah nama kita ada atau enggak. Kalau ada baru kita login daftarnya pakai nama lengkap dan paspor. Oke. Lah setelah itu guys, jangan lupa belajar guys. Belajar sing tenanan, ojo glenyean. Biarpun X, ya mohon maaf ya, ini pas pengumumannya adanya CBTX untuk yang udah pernah. Jadi untuk yang pemula-pemula yang belum ke Korea sama sekali, jangan berkecil hati, nanti ada ujian selanjutnya. Nah di situ guys, semen ketika udah daftar ya jangan lupa semen belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan niat. Karena kenapa? Suatu niat akan membawa suatu keberhasilan. Ketika kita ada niat, pasti di tengah perjalanan kita ada jalan, kan gitu ya guys ya. Yang penting satu, niat dulu. Biarpun kita banyak uang, tapi kalau kita nggak ada niatan ya gagal, percuma, pepo aja lah, ujian nggak bisa lulus, ya kan? Oke, udah daftar, udah login paspor sama itu udah kebuka, berarti sama diakui nih udah pernah X. Terus habis itu sama belajar. Dan setelah itu, buat teman-teman yang baik belajar mandiri atau belajar dari LPK, khusus CBTX itu ada katalog guys, ada soal-soal kurang lebih 200 soal. Jadi itu banyak macam kejuruan, bisa metal, bisa rubber karet, bisa plastik, bisa listrik. Itu tergantung kalian milih yang mana. Kebetulan saat dulu saya ikut CBTX, PBTX, saya ngambilnya itu ngambilnya itu di apa ya, dikonstruksi guys, kayak metal gitu, bahan metal yang saya ambil guys, besi, metal, ngecor dan lain sebagainya. Itu bahan-bahan itu yang saya pelajari guys. Tapi
semua bahan ini itu nggak ngaruh dengan kerja kita di Korea. Itu cuma syarat biar kita meluluskan tes aja. Dari 200 soal nanti khusus loh, soal khusus loh ya. Soal yang acak ada lagi, itu kita bilang yang soal khusus. Misal kita pilih rubber ya, plastik atau karet ya. Di soal 200 soal itu nanti yang keluar hanya 8 sampai 6 soal guys. 6 sampai 8 soal guys. Kan lumayan bisa tambah poin gitu loh guys. Kalau sama 200 soal paham semua, pasti ketika ada keluar 8 nomor, 6 nomor, 7 nomor, kalian pasti bisa menjawab betul. Kan lumayan tambah poin itu guys. Nah itu. Terus guys, udah selesai, udah ujian dan bisa dikatakan lulus lah. Di situ untuk tips untuk mempercepat kita sampai ke Korea, kalau ujian X itu ada 2 kemungkinan guys, ya kan? Nggak semuanya ujian X itu cepat berangkat, dan nggak semuanya ujian X itu nggak berangkat. Jadi nggak semuanya. Makanya ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan dan keunggulan kita ikut ujian X, yang pertama, rata-rata orang yang udah pernah ikut ujian X rata-ratanya usianya itu 25 up, 25 ke atas. Jadi saingan kita itu saingan usia setara guys, podo-podo X ya kan. Pertama, faktor umur itu guys, faktor umur rata-rata tua-tua semua. Ada kemungkinan mungkin pabrik ngambil yang tua muda, itu kan rata-rata kalau X kan udah tua-tua semua tuh. Itu. Terus yang kedua guys, yang kedua ada kemungkinan kita nelpon pabrik. Kalau kita punya alamat, punya nomor telepon, kita nelpon pabrik. Pabrik membutuhkan dan pabrik kenal sampean. Di situ sampean akan cepat mendapat panggilan guys. Ketika udah ngubungi pabrik, dapat panggilan terbang karena sampean udah telepon pabrik. Nah, itu kalau pabriknya membutuhkan. Tetapi kalau pabriknya nggak membutuhkan, pabriknya misal bangkrut, misal udah karyawan penuh, misal udah pabriknya udah nipis produksinya atau gimana, kemungkinan yang kedua sampean itu akan di online kan lagi guys. Dan di online kan lagi itu nggak campur dengan yang PBT pemula. Jadi antara PBT pemula sama PBT X itu payungnya beda-beda guys. Udah punya satu perangko masing-masing, satu file masing-masing. Jadi nggak bisa campur guys. Nah, ketika di online kan, makanya ada yang ujian PBT X tapi dapat pabrik baru dan pabrik baru lah. Kemungkinan yang pertama, pabrik yang asal mula itu udah nggak membutuhkan, makanya udah di online kan lagi dan akhirnya dapat pabrik baru seperti itu. Oke, jadi itu moga-moga teman-teman khususnya yang saat ini udah mendaftar, saat ini udah ngikuti PBTX, semoga bisa diberi jalan yang lancar. Semoga bisa diberi kemudahan. Kita semua itu tujuannya satu, untuk keluarga. Oke guys. Oke buat teman-teman, sampai jumpa. Mungkin gitu dulu ya perjalanannya bosku ya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman. Selamat belajar. Saya mau lanjut kirim barang dulu ya bosku ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.